Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya dalam video pembelajaran matematika untuk SMA kelas 12. Jadi matematika wajib ya, SMA kelas 12 statistika. Untuk kesempatan kali ini saya mereview sedikit tentang penyajian data ya, tentang penyajian data yang dipelajari pada saat duduk di kelas 8 atau di SMP kelas 2. Statistika itu sama statistik itu beda ya, berbeda. Beda statistika dengan statistik. Kalau statistika itu adalah ilmu ya, cabang dari ya, matematika terapan ya. Di sini kalau di statistika itu mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan dan menyusun data, lalu mungkin menganalisis dan mengolah data, serta kita menyajikan dalam bentuk kurva atau diagram data tersebut. Lalu kita menarik kesimpulan, ya, menarik kesimpulan, kemudian menguji suatu hipotesis, ya, suatu hipotesis. Itu yang disebut dengan statistika. Hasil analisa dan pengolahan ya, pengolahan suatu data ya, yang saya sebutkan tadi itu yang disebut dengan statistik. Jadi berbeda itu antara statistika dengan statistik. Oke. Untuk kali ini saya coba yang saya mau review itu bagaimana cara menggambar grafik, diagram lingkaran, kemudian diagram batang, sama diagram garis ya. Itu untuk data tunggal. Oke. Misalnya ada data begini, ada peneliti ya. Dia teliti terhadap 300 orang siswa ya, tentang kendaraan yang mereka gunakan saat pergi ke sekolah. Jadi mereka ke sekolah, siswa yang 300 itu naik apa ke sekolah ya, naik apa. Nah sekarang dia sajikan datanya begini. Yang naik bis kota itu ada 120, sepeda 30, sepeda motor 30, kemudian yang naik sepeda ya itu 80, lalu yang naik mobil pribadi 20, dan lain-lain ya, bukan naik lain-lain tetapi lain-lain artinya kendaraan yang dia gunakan di luar dari yang 5 yang di atasnya, yang 4 di atasnya. Kalau kita buatkan dalam bentuk diagram lingkaran, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan besar sudut masing-masing ya, besar sudut masing-masing kendaraan yang dibentuk dalam lingkaran itu. Caranya gimana? Ya, ini 120 kita bahagi dengan total seluruh siswa yang diteliti tadi, lalu kita kali dengan 360 derajat. Kemudian untuk menentukan prosentasenya, ya, berapa persen siswa yang menggunakan bis kota, artinya 120 bahagi 300, lalu kita kali dengan 100. Nah, caranya seperti ini ya. Bis kota, besar sudut yang dibentuk itu adalah 120. 120 ini jumlah siswa yang menggunakan bis kota, kemudian 300 ini adalah jumlah siswa keseluruhan yang diteliti, kita kali 360 derajat. Hasilnya adalah 144 derajat. Kemudian persentasenya 120 per 300 masih sama, kita kali 100 dapat 40%. Jadi 40%. Untuk yang naik sepeda motor ya, naik sepeda motor sama cara kerjanya, sama ya, sama cara kerjanya. Lalu saya buat, setelah tadi saya buat dalam bentuk tabel. Oke, ini dalam bentuk tabel. Setelah diolah tadi ini kita buat dalam bentuk tabel, dibuat dalam bentuk tabel. Artinya boleh kita pakai ini, boleh tidak. Boleh kita buat dalam bentuk tabel, boleh tidak. Cuman ini kita ingin memperlihatkan ya. Lalu data yang ada di sini kita buat dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, diagram lingkaran. Karena di sini berwarna-warni, saya taruh keterangannya. Warna ini ya, nanti kalian tahu ini ya, kalian tahu warna apa ini.
Kemudian ini ya, warna ini sepeda motor, kemudian yang warna ini sepeda, kemudian yang warna yang ini 16,70 lain-lain, kemudian yang ini apa ini ya, ungu-ungu ya, ungu saja, mobil pribadi. Kalau kita pergi ke tempat pameran atau ke kantor-kantor ya, umumnya itu data disajikan selalu dalam bentuk diagram. Kenapa dalam bentuk diagram? Untuk lebih mempermudah orang membaca ya, mengetahui data. Kalau seperti ini kan kelihatan ya, mana yang terbesar ya, mana yang terbesar itu adalah bis kota. Kalau kita ditanya siswa yang paling banyak digunakan siswa, itu kendaraan yang digunakan siswa saat ke sekolah, yang mana? Kelihatan dari besarnya jaring yang dibentuk. Mungkin ada yang berpikir, kan dilihat di tabel juga boleh Pak ya, dilihat di tabel juga boleh, ini yang besar 40%. Kebetulan data yang disajikan ini cuma 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, cuma 5. Kalau seandainya sampai 1000, puyeng kau mencari mana yang terbesar, karena kau harus urutkan dulu, karena harus diurutkan dulu mana yang terbesar, mana yang terkecil. Tapi kalau dengan diagram lingkaran seperti ini langsung kelihatan mana yang terbesar ya, prosentasenya, mana yang terkecil. Oke, jadi di sini prosentase yang terbesar itu adalah bis kota yang menggunakan bis kota, dan yang terkecil itu adalah 6,67% menggunakan mobil. 16,67%. Ini 16,70, 16,67, 16,70%, 6,67%. Ini yang terkecil ya, mobil pribadi ya, mobil pribadi. Oke. Lalu yang berikut saya data ini juga ya, data ini ya, kendaraan digunakan siswa ini saya pakai untuk menggambar diagram batang ya. Datanya masih sama, lalu kita gambarkan diagram batangnya. Oke. Ini yang menggunakan bis kota itu ada 120. Jadi kita buat batangnya, balok ya, sini. Kemudian sepeda motor, ini sepeda itu ada 80. Kemudian mobil pribadi 20 ya. Oke. Dan lain-lainnya itu adalah 50. Nah, kelihatan kan kalau kita mau mencari lebih mudah lagi, kelihatannya lebih mudah lagi kalau kita mau membaca ya. Nggak ada ini, tapi ada data ini. Oh, ternyata yang menggunakan bis kota itu di sekolah si A itu yang terbanyak adalah yang naik bis kota. Yang paling sedikit menggunakannya itu ya berarti mobil pribadi ya, paling pendek ya, paling pendek batang yang dibentuk. Kemudian saya kasih contoh yang kedua untuk diagram batang ya. Diagram batang, kita mau meneliti pekerjaan orang tua siswa di salah satu SMA di Kota Palu ya. Kota Palu itu saya ingin sampaikan, Kota Palu itu adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah, yang pada tanggal 28 September 2018 ya itu mengalami musibah ya, goncangan 7,4 skala Richter, menyebabkan tsunami, kemudian likuifaksi, kemudian gempa besar ya, likuifaksi. Pokoknya ya deritalah pada saat itu. Kebetulan kami yang tinggal di Kota Palu merasakan itu ya. Ribuan nyawa yang melayang ya, ribuan nyawa yang melayang. Itu untuk Kota Palu. Jadi saya ambil SMA di Kota Palu, salah satu SMA di Kota Palu ya. Saya tidak sebutkan SMA mana karena saya berasal dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ya. Oke, datanya seperti ini. Di kelas 10 itu yang orang tuanya bekerja sebagai tani itu ada 100 orang. Yang bekerja sebagai tani di kelas 2 bukan siswanya ya, orang tuanya 150. Kemudian di kelas 12 itu ada 200 ya, yang bekerja sebagai petani, orang tuanya yang petani ya, bukan siswanya. Oke. Kemudian yang nelayan 125 dan seterusnya.
dan seterusnya. Saya coba sajikan ini dalam bentuk diagram batang, ya, diagram batang. Di sini seharusnya saya tulis, ya, saya harus ketik di sini kelas, kemudian di sini harus frekuensi, ya. Lupa ya. Kita manusia tidak sempurna, ya. Kesempurnaan itu hanya milik yang kuasa, ya. Oke. Untuk kelas 10 yang bekerja sebagai petani, bapaknya atau orang tuanya itu ada 100. Kemudian yang bekerja sebagai nelayan itu adalah 125. Kemudian yang bekerja sebagai pegawai negeri itu adalah 50. Kemudian yang bekerja sebagai buruh itu adalah TNI Polri ada 25. Kemudian bekerja sebagai buruh itu adalah 100, ya. Lalu yang berprofesi lainnya itu adalah 150, ya. Minta maaf kalau salah-salah kata, ya. Ini ya. Oke. Kemudian untuk kelas 11, ya. Saya langsung saja kelas 11. Kelas 11, ya. Yang berwarna putih, ya. Nanti sebentar kita lihat keterangannya. Oke. Kemudian kelas 12, ya. Lalu kita buatkan keterangan. Oke, berdasarkan keterangan ini kita beri warna sesuai dengan warna yang ada pada diagram batang ini. Ini warna apa ini, ya? Saya lupa nama warna ini. Oke. Tani ini petani, nelayan dan seterusnya. PNS, Polri, warna merahnya ini buruh yang berwarna kuning. Jadi semua yang berwarna kuning ini adalah orang tuanya buruh, data. Kemudian warna merah ini, ya, itu adalah pekerjaan lainnya. Yang warna putih ini apa, ya, ungu, ya. Oke. Nah, kalau kita membaca data ini agak mudah sekali, ya. Kalau ditanya misalnya di kelas 1 itu yang pekerjaan orang tua yang terbesar itu profesinya apa? Ya, profesi orang tua siswa di kelas 10 apa? Kita tinggal lihat grafik. Oh, ini yang berwarna merah. Warna merah ini apa? Itu adalah pekerjaan lainnya. Artinya pekerjaan lainnya itu yang di luar ini. Di luar tani, nelayan, PNS, ABRI sama buruh, ya. Kalau di yang terendah yang mana? Ya, di kelas 10 yang terendah orang tuanya pekerjaan profesi orang tua yang terendah itu apa, yang warna ungu ini, ya, berarti dia ABRI atau Polri. Kemudian kalau kita ditanya lagi, ya, orang bisa membaca langsung lihat, oh berarti kalau begitu di kelas 11 ini yang tertinggi, yang paling banyak pekerjaan orang tua yang terbesar itu adalah nelayan, ya, nelayan. Kemudian di kelas 12 itu profesi orang tua yang terbanyak itu adalah yang berwarna ini, berarti tani, ya. Jadi agak mudah membaca, ya. Orang yang tidak paham juga statistik dia bisa langsung membaca ini. Kecuali dia tidak paham dan tidak tahu membaca, ya, buta huruf, ya, pasti insya Allah dia tidak paham juga apa yang dicantumkan. Kemudian yang ketiga saya coba sampaikan tentang diagram garis, karena ini saya cuman mereview materi kelas 8. Ada data begini. Ada pasien, ada perawat, ya. Perawat ini dia mengukur badan pasien, ya, di suatu rumah sakit, ya. Suatu rumah sakit, ya. Dia tulis dalam bentuk tabel. Pada pukul 6, ya, pukul 6 dia ukur suhu badan pasiennya itu adalah 35 derajat. Kemudian pukul 7 38, artinya setiap sejam sekali dia mengukur. Lalu data ini disajikan dalam bentuk diagram garis, ya. Masih yang sama, kekeliruan yang sama. Seharusnya saya menaruh di sini, ya, menuliskan suhu. Kemudian di sini saya harus tuliskan waktu atau jam. Pada pukul 6 suhu badan pasien itu adalah 35 derajat. Oke. Pada pukul 7 itu adalah 38 derajat.
pada pukul 8.36,5. Oke. Kemudian pada pukul 9 itu adalah 37, pukul 10 36 derajat. 36 derajat Celcius ya suhu badannya, dan pukul 11 itu adalah 39 derajat Celcius. Titik-titik yang berwarna putih ini kita coba hubungkan. Kita hubungkan titik-titik yang berwarna putih ini. Ya, kita hubungkan, namun kita hilangkan saja garis ini yang berwarna biru agar supaya lebih bersih. Tinggal itu ya. Ibaratnya ini kalau kelihatan seperti bulan ya, titiknya ini. Ya. Saya suka warna hitam karena ada satu saja titik ya, satu saja titik yang berwarna hitam, warna putih akan nampak sekali di warna hitam. Oke, kita hubungkan ya. Kita hubungkan lagi jam 9, kemudian jam 10, jam 11. Oke, kalau ditanya, kalau dibaca grafik ini ya, langsung kelihatan, oh ternyata suhu terendah pasien itu berada pada jam 6 pagi, jam 6 ya, pukul 06.00, yaitu 35 derajat. Dan suhu tertingginya pada saat diukur itu adalah jam 11 ya, jam 11. Entahlah, karena ini cuma sampai jam 11, kalau ditambah lagi sampai jam 12 ya dia mungkin turun atau mungkin lebih naik lagi. Nah, kalau lebih naik lagi itu sudah warning ya, sedangkan ini 39 sudah warning ya. Kalau zaman sekarang, pandemik sekarang, ya sudah masuk isolasi. Oke, nah sekarang sudah selesai diagram. Jadi ada 3 tadi diagram: diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Lalu saya berpindah ke bentuk data kelompok. Kita mau mencoba menyusun daftar distribusi frekuensi ya. Misalnya begini, kita mau susun daftar distribusi frekuensi. Misalnya ada nilai ujian ya, disajikan satu data tentang nilai ujian matematika atau mata pelajaran apa saja dah ya, di kelas apa saja juga. Yang jelas di sini matematika untuk kelas 12 IA. Datanya begini ya. Data ini yang disusun dalam bentuk tabel seperti ini, itu yang disebut dengan daftar distribusi frekuensi. Daftar distribusi frekuensi ya. Artinya terlalu banyak data sehingga kita buat dalam daftar distribusi frekuensi. Tujuan saya adalah bagaimana sih cara menyusun daftar ini ya, karena tidak sembarang menyusun ya. Namun sebelum kita bahas ya, saya bahas tentang bagaimana cara menyusunnya ini, ada beberapa istilah yang perlu diketahui. Yang pertama ya, 40 sampai 49 ini dibaca 40 sampai 49, jangan dibaca 40 kurang 49. Saya ulang, bacanya 40 sampai 49, disebut dengan kelas pertama. Berarti ini 50 sampai 59 kelas kedua, 60 sampai 69 kelas ketiga, kemudian 70 sampai 79 itu kelas keempat ya, 80 sampai 89 itu adalah kelas kelima ya, kelas kelima. Jadi pada daftar distribusi frekuensi ini memiliki 5 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 kelasnya. Oke. Kemudian 80 sampai 89 ini adalah kelas terakhir ya, kelas terakhir. Mungkin ada yang tanya, Pak, apakah cuman sampai 5 saja kelasnya? Biasa kelas kelima terserah sampai berapapun data ya, berapapun data. Anda mau bikin lebih banyak ya boleh, tergantung nanti cara menyelesaikannya. Kemudian ada yang disebut dengan batas bawah. Jadi 40, 50, 60, 70, 80 disebut batas bawah. Yang 49, 59, 69, 79, 89 disebut dengan batas atas. Oke. Ini ya, ada namanya tepi bawah. Jadi kalau ini batas bawah, ada lagi namanya tepi bawah. Kemudian kalau ini batas atas, ada lagi disebut dengan tepi atas ya, tepi atas. Tepi bawah itu
Ya, batas bawah ini saya kurangi dengan 0,5. Jadi batas bawah itu tepi bawah dikurang 0,5. Oke. Sementara tepi atas ya, tepi atas yang di sini, artinya tepi bawah itu di sini, di bawah sini. Tepi atas itu 49,5 ini atau batas atas saya tambah dengan 0,5. Oke. Ada lagi namanya panjang kelas. Panjang kelas, panjangnya, panjang 40 sampai 49. Ya. Jadi 40 sampai 49 itu adalah panjangnya itu adalah tepi atasnya saya kurangi tepi bawah. Jadi panjang kelas itu adalah tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Tadi kan sudah ditahu tepi bawah mana, tepi atas mana. Jadi panjang kelas itu, jadi di sini kalau saya hitung ya, 40 sampai 49 tepi bawahnya 39,5. Kemudian tepi atasnya di sini berarti saya tambah 0,5, 49,5, sehingga panjang kelasnya atau panjang interval kelasnya itu adalah 49,5 dikurangi dengan 39,5, kita dapatkan 10. Jadi kalau lupa ini hitung aja seperti kelapa, boleh ya. 40 sampai 49 pakai jari boleh ya. 40 sampai 49 kita hitung pakai jari juga boleh. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 itu ada 10. 50 sampai 59 boleh dihitung pakai jari. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 juga ada 10. Ya, kebetulan jari kita itu ada 20. Jari ada 20 ya, jari ada 20. 10 di tangan, 10 di kaki. Ya, 10 di tangan, 10 di kaki, 20. Kalau dari 40 ke 1283, banyak sekali, tentu jarinya orang kita pinjam juga tidak cukup. Jadi, ya panjang kelasnya 10. Panjang kelas pertama, panjang kelas kedua, panjang interval kelas ketiga, panjang interval kelas keempat, panjang interval kelas kelima dalam suatu daftar distribusi frekuensi selalu sama. Jadi selalu sama, tidak boleh berbeda ya. Kemudian titik tengah. Titik tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas, lalu kita bahagi 2 ya, bahagi 2. Jadi kalau titik tengahnya ini 40 sampai 49 itu adalah 40 tambah 49, lalu kita bahagi 2. Itulah titik tengahnya, bukan karena 2 di sini. Memang harus dibagi 2. 50 sampai 59. 50 sampai 59 titik tengahnya itu kita jumlahkan aja, 50 tambah 59 bahagi 2 lagi. Jadi kalau diambil 40 sampai 49 yang pertama ya. Ini 40 tambah 49 ya, berarti dapat 89 per 2 itu 44,5 ya. Jadi titik tengahnya ini adalah 44,5. Titik tengahnya ini berarti 50 tambah 59, 109 bahagi 2. Hitung sendiri ya. 50 tambah 59 berarti 109 bahagi 2. Hitung sendiri ya, hitung sendiri. Silakan dicakar-cakar. Nah, sekarang bagaimana cara menyusun daftar distribusi frekuensi? Ya, ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, kita tentukan statistik jajaran. Setelah kita tentukan statistik jajaran, kita menentukan jangkauan. Statistik jajaran itu apa? Maksudnya begini. Ya, maksudnya begini. Kalau statistik jajaran, misalnya saya berdiri di suatu depan sekolah misalnya ya, depan sekolah. Saya mau menghitung berapa jumlah siswa yang datang. Berapa siswa yang datang misalnya, yang lewat di depan saya. Misalnya datang pertama 7 orang, saya catat 7. Datang yang kedua 11, saya catat 11. Datang yang ketiga 2 orang. Datang yang keempat lewat di depan saya 9 orang. Datang lagi di depan saya, lewat depan saya misalnya 20 orang. Nah, data tadi itu kan tidak tersusun ya. Artinya terhambur dia. Ya, terhambur. Nah, data yang saya ambil tadi itu ya, saya coba susun ya, saya susun.
dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Jadi saya urutkan dari yang terkecilnya sampai terbesarnya. Pengurutan data dari data terkecil sampai data yang terbesar itu yang disebut dengan statistik jajaran. Lalu jangkauan ini artinya hasil atau selisih antara data terbesar dikurangi data terkecil. Ya, bahasa sehari-hari kasih kurang ya, kurangkan itu data terbesar dikurang dengan data yang terkecil, maka hasilnya disebut dengan jangkauan. Itu X max, jangkauan sama dengan X max dikurang dengan X min, data terbesar dikurangi data terkecil. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita menentukan banyaknya kelas dengan kaidah empiris Stargess. Ya, kaidah empiris yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ini. Jadi kita menentukan banyaknya kelas ya. Jadi ingat, beda itu banyak kelas dengan panjang kelas ya. Jadi ini banyak kelas. Kalau yang tadi itu ada 5 baris ya. Itu disebut dengan banyak kelas ya. Di tabel yang tadi ya. Yang berikut N ini artinya banyaknya data. Banyaknya data. Kalau datanya 100 berarti log 100 ya. Oke. Yang ketiga kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas ini didapat dari ya, panjang kelas ini didapat dari ya, jangkauan dibagi dengan banyaknya interval kelas ya. Panjang kelas itu jangkauan per banyak kelas. Oke. Langkah keempat kita menentukan kelas-kelas yang mencakup seluruh data ya. Kita susun data itu biasanya kita ambil yang terendah itu ya, data yang terkecil itu yang kita ambil sebagai batas bawah kelas pertama. Tapi itu tidak harus ya, tidak mesti. Tapi kalau mau cari yang mudahnya ya seperti itu ya, kita ambil ya. Kemudian langkah kelima kita menentukan frekuensi masing-masing ya kelas. Kita gunakan sistem Torus ya. Kita menggunakan sistem Torus. Apa itu sistem Torus? Sistem Torus itu begini. Mungkin karena kita pernah lihat pemilihan di salah satu atau di kelas ya barangkali ya, pemilihan ketua OSIS ya, atau pemilihan ketua kelas, misalnya si A dengan si B. Setelah kita memilih lalu disimpan di kotak, kita bacakan misalnya si A langsung digaris di papan 1, kemudian si A digaris 1 lagi, kemudian si B berarti di bagian B nya itu digaris 1 ya, kemudian si A sampai 5 lantas digaris silang, artinya dia diikat dalam satu ikatan 5 ya. Itu gunanya untuk apa? Supaya gampang menghitung. Itu disebut dengan sistem Torus. Atau biasa juga pemilihan kepala daerah atau presiden, pemilihan anggota anggota dewan ya, anggota dewan juga biasa di TPS itu menggunakan sistem Torus. Oke. Saya kasih satu contoh. Ya, ada satu contoh begini. Ada data kasar diperoleh 40 kali pengukuran sampai milimeter terdekat. Saya kurang pahamnya. Oke, yang diukur ini apa, tapi 40 kali ya pengukuran. Data kasarnya diperoleh seperti ini. 138, 164, 150, 132, 144 sampai 128. Kalau kita melihat ini namanya data kasar. Seperti yang saya bilang tadi, yang saya sampaikan tadi, ada siswa lewat, saya hitung. Itu namanya data kasar ya. Kenapa disebut data kasar? Karena tidak berurutan. Kalau kita lihat di sini 138, 164, 150, 132, 144 tidak berurutan. Ya. Sementara di sini kalau saya melihat, kalau kita lihat data yang terkecilnya itu adalah 119 ya, harusnya 119 berada di sini. Nah, itu kita buat setelah kita membuat statistik jaringan lagi ini karena jaringan lalat sampai jajaran ya. Oke, kita susun ya statistik jajarannya. Statistik jajaran modelnya seperti ini. Ya, masih juga data ini cuma diurutkan berdasarkan besar kecilnya data 119, 125, 126, 128, 132, 135. Jadi kelihatan di sini data terkecilnya 119 dan data terbesarnya 176.
atau ini X minnya, ini X max. Sehingga menentukan jangkauan sangat mudah sekali. Minimumnya 119, maksimumnya 176. Jadi kalau jangkauan itu adalah selisih antara yang terbesar ini dengan yang terkecil. Itulah hasil untuk menentukan jangkauan. Itu 119, 176 kurang 19 itu didapatkan adalah 57. Itu yang pertama. Jangkauannya adalah 57. Berikut banyak kelas. Banyak kelas tadi yang kita N-nya 40 ya. Berarti 3,3 logaritma 40 ya. Kita cari logaritma 40-nya itu berarti 1,60 ya. Kita kali 3,3 ya. Dapat hasilnya K sama dengan 1 tambah 5,28 atau 6,28. Kita bulatkan aja ke atas ini menjadi 7. Jadi panjang banyak kelasnya itu adalah 7 ya, banyak kelas. Lalu kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas jangkauan per banyak kelas. Jangkauan tadi kita dapat adalah 57, banyak kelasnya 7 berarti 8,142. Kita bulatkan ke atas menjadi 9. Oke. Panjang kelasnya itu adalah panjang interval kelas itu adalah 9. Udah selesai. Kita buatkan tabel ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, ini kan sudah menjadi statistik jajaran ya. Kita pakai sistem turus ya. Titik tengahnya ini bisa dicari ya. Titik tengahnya ini saya tambah ini bahagi 2 kan gitu. 119 ditambah 127, lalu kita bahagi 2 hasilnya 123. 128 sampai 136 kita jumlahkan ini bahagi 2 dapat 132. Oke. Nah, sekarang kita mau mengisi di kolom turus ya, kolom turus. Lihat 119, saya coret 119. Dia masuk di sini. 119 itu berada di kelompok ini, berarti saya taruh sini 1. Seperti di pemilu-pemilu ya. Kemudian 125, saya garis. Berarti 125 masuk di interval kelas pertama. Ini 2, udah 2. 126 berarti masih masuk di sini. Oke, jadi sudah 3. Kemudian 128 masuknya di baris kolom ini ya, baris kedua ini atau interval kelas kedua ya. Sini 1. Begitu seterusnya sampai di 176. Kalau 176 berarti masuknya di sini. 173 berarti 1 di sini ya. Nanti diisi. Nah, setelah saya hitung secara keseluruhan, jadi ini saya sengaja kosongkan, silakan Anda yang mencari, namun sudah tidak ada juga gunanya karena sudah di sini saya dapat. Hasilnya itu saya dapatkan di sini 3 ya, 3. Kemudian di sini karena ini bukan cuma 2 ya. Ini berarti masih ada ya. 135 masih masuk di sini, 135 lagi masuk di sini, kemudian 136 masih di sini satu garis ya. Berarti kita dapatkan 6 ya. Dan seterusnya ya. Jadi kalau kita hitung ini ya, jadi kalau ini frekuensinya kan tadi 40 ya, 40. Ini 10, 20, 30, 40 pas ini 40. Jadi kalau Anda kita buat lantas ini kelebihan atau kekurangan berarti itu keliru. Oke. Nah, untuk kesempatan kali ini cukup dulu ya, jaga kesehatan. Mohon maaf bila ada salah kata ya, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.